Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhkara wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadah wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wajhi wa qurbihi wa thawabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman juga nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama hadir dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi sekaligus juga silaturahim. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan, terkhusus keluarga besar Sahibul Bait Al-Mukarram, guru kita bersama ada ilallah wa rasulih al-mujahid fi sabilih Bapak Haji Abdul Matin beserta keluarga, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga hajatnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama ada ilallah wa rasulih al-mujahid fi sabilih al-mukarram al-ustadz Munawi, yang alhamdulillah telah bersama-sama ada di tengah-tengah kita. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati segenap para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takjim serta mahabbah kami. Dan yang kami hormati wabilutus segenap aparatur pemerintahan desa, baik ibu kepala desa beserta staf dan jajaran. Begitu juga yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, para ketua RW, para ketua RT se-Desa Jabon Mekar, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami. Dan yang kami hormati serta kami muliakan segenap jamaah Majelis Zikir dan Sholawat Raudatul Muhibbin, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di acara peringatan Walimatul Arus keluarga besar Bapak Haji Abdul Matin pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita doakan bersama-sama mudah-mudahan hajatnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan acara kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran yang mulia, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan suratul Fatihah kita ini, acara kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan suratul Fatihah kita ini menjadikan satu doa terkhusus kepada keluarga besar Sahibul Hajat. Mudah-mudahan hajatnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga kepada kedua calon mempelai putra putri dari Bapak Haji Abdul Matin
dan juga calon besan yang insya Allah kita akan saksikan akad nikahnya pada esok pagi hari. Mudah-mudahan acaranya senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah wa ada kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Li hadratil kiram wal muhtaram Al-Habib Helmi Al-Haddad, Al-Habib Nabil Al-Kaf, Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam Bapak Kiai Mumu Munawi, Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Ustadz Muhammad Rafiuddin, orang tua kita Bapak Haji Herman, juga Maratibil Awqat, pemindah acara, pemindah waktu, Al-Mukarram Ustadz Sarwani, yang semua mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan para tuan-tuan guru, Al-Mukarram Al-Ustadz Amil Badri, Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Khairuddin, juga para asatid, terkhusus kepada tim Hadrah Subhanul Kautsar, juga semua jamaah muhibbin rahimakumullah, terkhusus kepada orang tua kita, orang tua saya, yaitu Ibu Kepala Desa Ibu Ina Yuliana Pajarwati SE beserta Bapak, beserta seluruh staf dan jajarannya, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, terkhusus juga kepada para ibu-ibu jamaah Majlis Ta'im Rawdatul Muhibbin. Pada malam hari ini tentu saya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena berapa banyak rahmat Allah yang turun, di mana tempat dibacakan itu kisah Nabi, kisah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan saya satu balik bismillah pun insya Allah ini akan menjadikan berkah buat kita semua. Terkhusus kita tabaruk kepada Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Affas yang tadi kita sudah bacakan. Semoga kita semua yang kumpul di sini ketika Allah panggil nanti kita dimautkan dalam keadaan husnul khotimah. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku tuan rumah membuat Bapak Ibu tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya tidak bisa membalas segala budi baik Bapak Ibu yang telah mengiringi doa. Terkhusus saya minta ikhlas ridhonya bacakan suratul Fatihah di penghujung sambutan saya ini. Terkhusus kepada putri saya yang bernama Ade Fauziah binti Haji Abdul Matin beserta Muhammad Birmansah bin Bapak Mitra Daim yang besok akan melangsungkan akad nikah. Moga-moga kedua putra putri ini menjadi rumah tangganya yang mahabbah kepada kedua orang tua, patuh kepada perintah Allah, cinta kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting adalah kita yang hadir di sini mudah-mudahan hidup kita akan dilanjutkan oleh putri-putri kita
Maka dengan barokah ratib Bapak Ibu yang sudah ikhlas mendoakan kami di sini, insya Allah penghujung kembalinya kita nanti menghadap Allah akan dimautkan dalam keadaan husnul khotimah. Terlebih ada harapan saya bahwa di mana tempat dibacakan itu ratib al-Atos Maulid Simtuduror, di hadapannya ada air, ada makanan. Ternyata makanan yang kita makan yatagoyyaru, akan berubah menjadi ampunan dan rahmat Allah. Harapan saya nanti sebelum meninggalkan tempat ini, tolong dinikmati seadanya. Kalaupun al-fakir banyak khilaf, banyak kekurangan di dalam mengundang bapak-bapak, tidak nyaman dan tidak sesuai, maka kami yang mengundang sudah barang tentu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir, minta ridhonya bacakan suratul Fatihah yang tadi saya sebutkan. Semoga ini menjadi rumah tangga yang mawadah warahmah, cinta kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanjangkan jodohnya, dipanjangkan umurnya, juga bakti kepada ibunya, bakti kepada ayahnya, juga kepada mertuanya. Khususan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi, khususan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'alullahu al-barakah wa syafa'ah wal ijabah wal afiyah wa ila hadrati ahli dunya Ade Faujah binti Haji Abdul Matin, wa ila hadrati ahli dunia Muhammad Firmansyah bin Mitra Daim, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, alhamdulillah. Itu saja sambutan permohonan maaf saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aydan, asy-syukru qayyidun ni'mah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada pengatur acara, penata waktu yang sudah mempersilahkan waktunya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Ketua MUD Jabon Mekar, Kiai Haji Abdul Matin, yang alhamdulillah malam ini kita berketempatan di kediaman beliau, sekaligus dalam rangka mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin. Mudah-mudahan wasilahnya kita membaca ratib al-atas
membaca Maulid Simtud Duror, bertawasul kepada sahibil Maulid, doa keinginan daripada sahibul bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga prosesi akad nikah berikut pasca kegiatan akad resepsinya diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu undangan yang diundang semuanya bisa hadir. Insyaallah juga bagi para muhibbin yang besok berkesempatan hadir pada saat prosesi akad nikah, informasinya juga Kiai Sobri Lubis akan hadir menjadi saksi. Yang saya hormati juga para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus untuk Habiban al-Mahbub Sayyidil Habib Helmi bin Muhammad al-Haddad, Sayyidil Habib Nadir al-Kaf, guru kita Ustadz Amil Badri. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina Yuliana Pajarwati, beserta jajaran staf pemerintahan desa, Bapak Rusdi selaku pimpinan dari Majelis Zikir dan Sholawat Raudhatul Muhibbin sekaligus sebagai kasih pemerintahan desa, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT se-Desa Jabon Mekar, wabil khusus di wilayah RW 05, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam ini selamatan buat nikah besok ya. Maka ini sebetulnya renungan buat kita semua ya, bukan hanya kepada calon pengantin, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kalau kita ingin rumah tangga kita sesuai dengan tuntunan agama, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tuh bikin kita tenang, bikin kita tentrem, betah di rumah sama bini, itu namanya sakinah. Ibu kalau ada laki jarang di rumah, sakinah bukan Bu? Ini laki saya mau Ustaz, jarang banget di rumah. Baru datang gak lama pergi lagi. Kadang-kadang pulang ke rumah pagi udah kayak nyanyi armada, pergi pagi pulang pagi. Tapi insya Allah untuk muhibbin mah begitu baik juga udah sakinah, karena sakinahnya nggak bisa dibatasin oleh jarak ya. Meskipun di luar, hatinya mah tetap sama istrinya. Nggak buka kelas baru ya, nggak boleh buka kelas baru nggak izin sama istri ya. Nah, supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah itu tumbuh rasa cinta ya. Ada orang yang nikah emang dari awal udah seneng sama pasangan hidupnya, calon pasangannya. Ada yang cinta itu tumbuh pada saat sudah mengarungi bahtera rumah tangga ya. Dan yang paling penting yang ketiga, rahmah itu kasih sayang. Nah kalau ini awet. Kalau orang suka sama pasangan hidupnya cuman karena modal cinta, kalau cinta biasanya tolak ukurnya zahir, cantik, ganteng gitu ya. Tapi itu relatif ya. 10 tahun, 15 tahun istri kita yang dulu waktu kita nikahin nggak secantik dulu. Maka harus rahmah, tumbuh rasa sayang gitu ya. Meskipun udah nggak kaya dulu ya, belon turun mesin mah belon. Sayang tetap sama bini, sama istri gitu ya.
Nah, supaya rumah tangga kita Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh orang tua kita, yang pertama kita harus menerima kekurangan dari pasangan hidup kita. Nah ini yang penting nih buat calon pengantin. Waktu pacaran mah kita belum tahu tuh kekurangan suami kita, istri kita, benar nggak Bu? Ya, taunya mau baiknya doang. Begitu udah nikah baru ketahuan belangnya, ya gitu. Nah begitu kita udah tahu nih ya kekurangan suami kita, suami tahu kekurangan istri kita, maka tugas kita adalah qanaah, menerima apa adanya ya segala kekurangan pasangan hidup kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita bahasa gue menyesal nikah sama lo gitu ya. Jangan. Lepas yang pengen sama saya wah apa gitu ya. Gitu. Jangan sampai. Karena kalau sudah berkeluarga ada godaannya. Rumah tangga harus kita pertahankan. Itu yang pertama tuh ya, menerima kekurangan pasangan kita. Allah nggak terlalu lama nih karena udah terlalu malam. Kemudian yang kedua, saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Jadi kekurangan yang ada pada diri kita bukan dijadikan bahan untuk ya berkeluh kesah, ngomongin kekurangan suami sama ibu-ibu majelis taklim yang lain. Ya lagi ngaji, gue mah sebel banget dah sama laki gue gitu ya. Tidur kerjanya ngiler mulu misalnya. Ya, Masya Allah, cerita sama teman-teman sesama ibu-ibu pengajian lah. Ibu-ibu pengajian yang kagak tahu jadi tahu. Atau yang laki-laki gitu ya, cerita tentang istrinya ke sesama jamaah laki-laki. Nah itu harus kita tahan. Jangan sampai orang lain tahu urusan dapur kita. Cukup kita yang hanya tahu ya. Bahkan anak-anak nih, kalau suami berantem sama istri berantem sama suami, jangan sampai anak-anak kita juga tahu ya. Kemudian yang ketiga ya, kuncinya jalin komunikasi yang baik ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Nah ma'ruf baik di situ maknanya, namanya ma'ruf berasal dari kata urf. Urf itu kebiasaan. Nah ketika seseorang ya akan melangsungkan rumah tangga, itu akan menyatukan dua adat, dua kebiasaan yang berbeda ya. Nggak bisa tuh suaminya nih, misalnya suaminya darah biru ya, biasa diterapkan tata krama yang sudah berlaku turun temurun. Kalau misalnya orang tua lagi duduk di atas apa di bawah gitu ya, nggak ada tuh keluarga dari suaminya yang berani duduk di atas misalnya nih. Sedangkan dari keluarga istri nggak begitu, dia mah udah biasa kalau orang tuanya duduk di bawah, dia duduk di atas nonton TV sambil kakinya naik juga nggak ada pengaruhnya. Orang tuanya juga nggak ada tersinggung-tersinggungnya karena biasa, udah dianggap biasa. Nah begitu dua insan ini berumah tangga, nggak boleh suami langsung ya menghakimi istrinya dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Maka ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati, gitu ya. Kebaikan yang disepakati. Khawatir istri kita belum tahu kebiasaan keluarga kita, atau sebaliknya kita sebagai suami belum tahu kebiasaan dari keluarga istri kita.
Jadi nggak boleh suami-suami ini otoriter sama istrinya. Nah, sebagai bahan renungan kita ya dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini, kita harus tetap syukur kepada Allah karena asyukru qayyidun ni'mah. Ya, syukur itu adalah pengikat nikmat. Kalau kita ingin nikmat Allah terus langgeng bersama kita, syukur atas apa yang Allah berikan buat kita. Nah, ini ada satu cerita ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi bahan introspeksi kita, wabil khusus untuk calon pengantin ya. Ya, ada seorang suami istri ya. Istrinya tuh perempuan solihah ya, gitu. Suaminya kalau sekarang mungkin posisinya sebagai seorang manajer di satu perusahaan. Orang punya lah ya, gitu. Rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada masalah. Satu hari ya, saat suaminya sedang di rumah ya, lagi nggak ngantor nih, lagi nggak kerja, siang-siang habis sholat zuhur ngajak makan sama istrinya di rumah ya, makan siang. Dalam kondisi sedang makan siang, tiba-tiba di depan rumah ada yang salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, istrinya begitu dengar ada orang bilang assalamualaikum di depan rumah, langsung minta izin sama suaminya. Ayah, mohon maaf, ibu sebentar ya, gitu. Ayahnya asik tuh makan ya, dia nggak terlalu memperhatikan izin dari istrinya. Pada saat istrinya ke dapur ngambil makanan, kemudian juga menyiapkan uang, begitu dia lewat ke meja makan, suaminya baru tersadar ya, mau kemana bawa makanan sama itu duit, di depan ada pengemis ya. Memang setiap siang kalau ayah lagi kerja juga kadang-kadang suka mampir ke sini. Ibu karena ngerasa kasihan suka dikasih, nggak cuma dikasih uang, dikasih makan. Begitu dengar istrinya ngomong begitu, langsung naik pitam itu suaminya ya, taruh lagi tuh makanan di dapur, simpen uangnya biar ayah yang ngadepin tuh pengemis. Nah, singkat cerita, si ayahnya yang sedang lahap makan berhenti terus keluar, dimaki-maki tuh pengemis ya, habis-habisan ya, dikasih makaga, yang ada diomelin tuh pengemis ya. Dia sakit hati ya, dia pergi dari rumah orang tadi. Nah, sepeninggal kejadian itu Allah berkehendak lain, tiba-tiba suaminya masalah kantor yang akhirnya membuat dirinya di PHK ya. Di PHK, dia berhenti kerja, kemudian melamar ke sana sini karena posisinya manajer. Ini kisah nyata ya. Otomatis kalau sudah manajer nggak mau dia ngelamar jadi karyawan biasa, nggak keterima tuh kerja di sana sini, sedangkan kebutuhan hidup harus dipenuhi. Maka lambat laun tuh sudah mulai tuh kendaraan mobil dia jual buat mencukupi kebutuhan hidup, sampai akhirnya rumah dijual terus ngontrak ya. Hidupnya sudah mulai merasakan kesulitan. Makin kesini akhirnya suaminya temperamen ya, sering melakukan KDRT sama istrinya. Nah, singkat cerita akhirnya terjadilah perceraian ya. Nah, ini nih dalam rumah tangga ini yang harus kita jaga ya. Istrinya luar biasa sabar, seorang perempuan solehah yang tetap bertahan sebagai orang yang baik meskipun dia dizolimi oleh suaminya sampai diceraikan ya, tanpa ada kompromi dulu ya. Namanya juga orang soleh, orang baik, dia hanya menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, nggak sampai nunggu lama ya, selesai masa iddahnya
Gak berapa lama ada yang melamarnya lagi. Nah, yang melamarnya ternyata usianya jauh lebih muda, materinya jauh lebih kaya. Kalau dulu suaminya hanya seorang manajer misalnya ya, sekarang suaminya seorang direktur. Nah, setelah berumah tangga sekian tahun dengan suami yang ini, tiba-tiba kejadian makan siang itu terulang lagi. Ini udah sekian tahun. Kalau tidak salah tuh sekitar 10 tahun kemudian tuh. Ya. Dia sedang makan, ya. Tiba-tiba ada orang yang assalamualaikum di depan rumahnya. Dia teringat trauma tuh. Kalau dia ngambil makan ke dapur bawa uang, takutnya suaminya marah, gitu ya. Maka dia yang sekarang minta izin dulu. Kalau tadi mah hanya minta izin, nggak nyeritain, sekarang diceritakan sampai rinci. Mohon maaf ayah, di luar ada pengemis. Kalau ibu ke dapur bawa makanan sama ngasih uang boleh enggak? Maka suaminya yang sedang makan lahap, ya, kata suaminya apa? Bu, ambil yang banyak makanannya. Bila perlu buah yang ada di kulkas keluarin juga. Begitu istrinya sudah nyiapin makanan, nyiapin uang, suaminya tanya, ibu ngasih berapa? Dilihat kalau sekarang 20.000, jangan 20.000, 200.000. Ternyata suaminya yang sekarang adalah orang yang dermawan. Nah, begitu uang disiapkan, makanan disiapkan, istrinya keluar, suaminya lanjutin makan, tiba-tiba istrinya teriak histeris, ya, gitu, langsung masuk ke dalam kamar nangis. Suaminya kaget, lagi makan akhirnya berhenti, Bu, nangis. Kok ngasih pengemis nangis gitu. Pelan-pelan nih suaminya sabar, nunggu dulu istrinya bisa mengendalikan kesedihannya ya. Setelah dia sudah mulai reda nangisnya, sudah bisa menguasai dirinya, akhirnya suaminya nanya, apa yang menyebabkan kamu nangis? Bukankah saya sudah mengizinkan engkau memberikan makanan dan uang kepada si pengemis tadi? Bahkan saya minta ditambah. Lalu apa yang menyebabkan engkau menangis seperti itu? Maka kata istrinya, duhai suamiku, tahu nggak siapa pengemis di luar itu? Saya begitu bawa makan, mau ngasih uang, pakai topi jerami tuh, nunduk begitu ya. Begitu dia mendengahkan wajahnya, ternyata pengemis itu adalah suami saya yang dulu, yang bakhil, yang pernah membentak seorang pengemis. Maka saya kaget bukan main, saya langsung lari gitu ya. Akhirnya suaminya dengan tersenyum, ibu mau tahu nggak keajaiban yang Allah berikan yang lebih dari itu? Kata istrinya, kata suaminya ya, kata istrinya apa ya? Emang ada lagi? Ya, Allah menghukum suami saya yang dulu akhirnya jadi pengemis karena dia sudah mencaci maki pengemis yang datang ke rumahnya. Kata suaminya yang sekarang, ibu tahu siapa pengemis dulu yang dicaci maki sama suami yang saya? Ya, saya itu adalah pengemis yang dulu pernah diusir dan dicaci maki oleh suami ibu yang dulu. Kaget luar biasa. Dan akhirnya perjalanan rumah tangga perempuan soleha ini ya, hingga akhir hayatnya rumah tangganya Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tetap dalam kesolehan untuk perempuan, untuk para istri, untuk suami-suami tetap dalam keadaan soleh. Meskipun ternyata Allah memberikan ujian kepada kita lewat pasangan hidup kita. Kalau kesolehan ya akan mengubah semuanya, ya, termasuk keluarga kita. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Sekali lagi mohon doanya untuk keluarga guru kita Ki Haji Abdul Matin, mudah-mudahan prosesi akad nikahnya besok diberikan kelancaran, calon pengantin laki-lakinya langsung tokcer gitu ya,
Begitu Pak Haji langsung plek tangannya, Obi tuh langsung jawab tuh nyerelam Pak Haji ya, nggak sampai gugup begitu ya. Karena yang suka ngomong juga kalau lagi akad nikah mah ngeper juga ya, gitu. Mudah-mudahan lancar, nggak sampai diulang-ulang gitu ya. Yang hadir, yang menyaksikan prosesi akad nikah, yang datang resepsinya juga banyak. Dan yang penting mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.